Baik Bapak Ibu, skema pertanggungjawaban. Di sini kita klik edit. Kemudian misalnya hasil kerja dilaporkan misalnya setiap bulan. Misalnya contoh ya, silahkan disesuaikan apakah ada pelaporan triwulan, apakah ada per semester atau per tahun. Misalnya dilaporkan setiap bulan dan per misalnya triwulan. Misalnya kalau ada per semester atau per tahun, silakan. Misalnya setiap bulan, per triwulan, dan di akhir tahun misalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat sudah jadi. Satu lagi konsekuensi. Konsekuensi ini Bapak Ibu, ini memuat dua. Yang pertama konsekuensi positif dan yang kedua konsekuensi negatif. Konsekuensi positif yaitu apabila seorang pegawai itu kinerjanya sesuai ekspektasi pimpinan, berhasil, maka pegawai tersebut minta apa ke pimpinannya. Itu berarti reward ya, reward. Kemudian konsekuensi negatif sebaliknya. Apabila kinerja seorang pegawai gagal atau tidak sesuai ekspektasi pimpinan, maka harus siap juga menerima pembinaan atau hukuman. Di sini kita klik edit. Kita masukkan dulu konsekuensi positif. Misalnya, apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka diberikan tambahan anggaran. Misalnya kalau dalam lingkup pejabat struktural, apalagi pimpinan OPD kan adalah kewenangannya beliau kan di anggaran. Jadi meminta untuk ditambahkan anggaran. Misalnya, contoh, apabila ada yang kedua, di sini tidak usah dikasih nomor, langsung enter saja. Nah, apabila tidak ada, maka kita masuk ke konsekuensi negatif. Nah, konsekuensi negatif. Nah, kalau yang di atas tadi itu reward, maka harus ada punishment. Nah, misalnya begini, kalau konsekuensi negatif ini, apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka bersedia diberikan pembinaan kinerja misalnya. Contohnya ya, seperti itu. Jadi ada reward, ada punishment. Kemudian di sini kita klik OK. Baik Bapak Ibu, di sini sudah jadi. Lampirannya sudah jadi semua. Nah, kalau rencana kerja di atas ini sudah selesai, kemudian lampirannya sudah selesai, maka pimpinan OPD nanti mengajukan SKP-nya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini status SKP-nya masih draft. Kemudian pimpinan OPD akan mengajukan. Di sini diklik saja tombol ajukan SKP. Klik OK. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat, tadi status SKP-nya draft, sekarang langsung berubah persetujuan. Nah, kenapa langsung persetujuan Bapak Ibu? Kenapa tidak disetujui oleh Ibu Sekda? Karena pimpinan OPD ini memakai model SKP JPT. Seorang JPT itu, seorang pimpinan OPD, dia membuat rencana kerjanya dan dia setujui sendiri. Nah, itu juga perbedaannya. Selain format Bapak Ibu, seorang pengguna SKP JPT, dalam hal ini pimpinan OPD, dia membuat rencana kerjanya dan dia setujui sendiri. Tapi bagi pejabat di bawahnya pimpinan OPD tidak begitu, dia harus terkirim ke pimpinan dan pimpinan yang setujui. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apabila SKP pimpinan OPD sudah persetujuan, maka pejabat eselon 3 di bawahnya sudah bisa membuat SKP. Seperti itu Bapak Ibu.